Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin melakukan penelitian, teman-teman akan dihadapkan pada pilihan antara penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau mungkin gabungan dari kedua jenis penelitian ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Fokus konsentrasi dan simak video ini sampai selesai agar tidak salah pilih jenis penelitian. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif fokus menemukan fakta dalam fenomena sosial. Kuantitatif menganggap bahwa realitas ini tetap dan dapat diukur. Karena realitas dianggap tetap atau tidak berubah, maka ada hubungan sebab akibat. Karena ada sebab akibat, maka kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Penelitian kuantitatif berkaitan dengan angka-angka. Lebih mudahnya ingat saja kata kuantitas atau jumlah. Artinya, data penelitian kuantitatif berupa angka-angka. Karena datanya berupa angka-angka, maka analisis datanya berkaitan dengan perhitungan, statistik, dan berbagai rumus matematika. Jadi dalam kuantitatif ini kita akan mengukur berapa banyak, berapa besar, berapa sering, dan sebagainya. Contohnya, temperatur ruangan ini 30 derajat Celcius. Ukuran menara itu 25 meter. Jumlah pengunjung di toko hari ini 100 orang, dan sebagainya. Data dalam penelitian kuantitatif dapat diobservasi dan bisa diukur melalui pengamatan. Itulah sebabnya kuantitatif dikenal juga sebagai pendekatan yang objektif. Untuk mendapatkan data kuantitatif digunakan berbagai jenis metode pengumpulan data, yaitu survei, eksperimen, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden secara langsung melalui telepon atau secara online. Eksperimen adalah pendekatan di mana variabel dikendalikan dan dimanipulasi untuk melihat hubungan sebab akibat. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memperoleh data dari sampel yang besar di mana sampel tersebut mewakili populasi. Karena sampel ini mewakili populasi, maka hasil penelitian kuantitatif dapat digunakan dalam mewakili atau menggeneralisasi seluruh populasi. Contohnya begini, Anda sedang meneliti tingkat kehadiran mahasiswa di Universitas A, di mana ada 300 orang yang Anda jadikan sebagai sampel yang akan berpartisipasi dalam penelitian Anda ini. Anda menemukan bahwa tingkat kehadiran sampel Anda adalah 85%, sehingga Anda bisa menggeneralisasi bahwa tingkat kehadiran mahasiswa pada Universitas A adalah 85%. Amazing bukan? Anda bisa mengetahui tingkat kehadiran mahasiswa di Universitas A tanpa harus meneliti semua mahasiswanya yang mungkin jumlahnya ada ribuan orang. Itulah kuantitatif. Nah, agar sampel ini bisa mewakili populasi dan dapat digunakan dalam menggeneralisasi populasi, maka ada teknik dan kriteria pengambilan sampel yang akan kita bahas pada video yang lain. Jadi tidak asal caplok sekian orang yang dijadikan sampel. Penelitian kuantitatif ini dapat dirinci dalam beberapa jenis penelitian, yaitu kuantitatif deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto, true eksperimen, dan kuasi eksperimen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif fokus pada memahami perilaku manusia dari perspektif manusia itu sendiri. Kualitatif menganggap bahwa realitas ini dinamis atau berubah. Penelitian kualitatif berkaitan dengan kata-kata. Lebih mudahnya, ingat saja kualitas. Artinya, data penelitian kualitatif berupa kata-kata. Karena datanya berupa kata-kata, maka analisis datanya berkaitan dengan memahami makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut, baik makna secara jelas maupun secara tersirat.
Jadi tidak ada uji statistik atau rumus-rumus matematis dalam penelitian kualitatif. Misalnya kalau kita bicara temperatur dalam kuantitatif sebesar 30 derajat Celcius, maka secara kualitatif kita bisa mengatakan temperaturnya dingin, hangat, atau panas. Kalau bicara tentang ukuran menara, maka bukan lagi berapa meter seperti 100 meter atau 25 meter, tetapi tinggi, sangat tinggi, atau pendek. Kalau bicara pengunjung pada sebuah toko, bukan lagi berapa jumlah orang, tetapi jumlahnya banyak, sedang, ramai, atau mungkin sepi. Itulah data kualitatif. Berbeda dengan data kuantitatif yang diperoleh secara objektif, data penelitian kualitatif bersifat subjektif karena diperoleh dari responden berupa pendapat atau persepsinya terhadap suatu topik. Subjektif karena datanya tidak dapat diukur dan diobservasi seperti pada penelitian kuantitatif. Untuk mendapatkan data kualitatif, digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, focus group, etnografi, dan literatur review. Sampel yang kita teliti dalam penelitian kualitatif jumlahnya kecil dan tidak dimaksudkan untuk mewakili atau menggeneralisasi seluruh populasi. Itulah sebabnya istilah orang yang diteliti dalam penelitian kualitatif bukan sampel atau responden, tetapi subjek penelitian. Contohnya, kalau Anda ingin meneliti topik kehadiran mahasiswa di Universitas A, Anda tidak akan mengambil sampel sampai 300 orang, tetapi Anda hanya perlu meneliti beberapa orang saja. Hasil penelitian Anda misalnya menemukan alasan mengapa mereka tidak selalu hadir di kampus, dan bagaimana mereka melihat pentingnya kehadiran di kampus. Hasil penelitian ini pun tidak bisa disimpulkan sebagai perwakilan seluruh mahasiswa di Universitas A yang jumlahnya bisa sampai ribuan orang. Meskipun subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif ini kecil atau hanya beberapa orang saja, pemilihan subjek juga harus berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat, tidak asal tunjuk orang sebagai partisipan dalam penelitian kita. Penelitian kualitatif ini dirinci dalam beberapa jenis penelitian, yaitu biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, studi dokumentasi atau teks, observasi alami, studi sejarah, dan wawancara terpusat. Sekarang Anda sudah tahu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaannya sekarang adalah kapan Anda memakai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau Anda ingin mengukur sesuatu, memprediksi kejadian yang akan datang, dan atau untuk mengkonfirmasi atau menguji suatu teori atau hipotesis, maka Anda pakai penelitian kuantitatif. Misalnya hipotesis mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampusnya memiliki IPK lebih tinggi ketimbang mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, dengan penelitian kuantitatif, hipotesis ini akan diuji apakah benar atau tidak. Tapi kalau Anda ingin memahami sesuatu lebih dalam berupa ide, pemikiran, konsep, pengalaman, dan makna, maka Anda memakai penelitian kualitatif. Misalnya Anda ingin mengetahui alasan mahasiswa memilih untuk berorganisasi atau tidak berorganisasi. Bagaimana pengalamannya menyeimbangkan kegiatan organisasi dan perkuliahan. Atau bagaimana pendapat mahasiswa tentang konsep mahasiswa yang ideal. Maka Anda menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, seseorang yang suka dengan pekerjaan perhitungan dan statistik, maka dia akan condong ke kuantitatif. Meskipun ini bukan jaminan, sebab banyak juga yang suka statistik tapi melakukan kualitatif. Sedangkan kalau Anda lebih suka mencari tahu makna lebih dalam dari suatu hal, maka Anda pakai kualitatif. Konsekuensinya, Anda harus kuat membaca dan memahami teks, karena kebanyakan data Anda adalah kata-kata atau teks. Atau mungkin Anda berpikir bahwa yang mana lebih gampang itu yang saya lakukan. Sayangnya persoalan gampang itu relatif. Saya pernah melakukan kedua jenis penelitian ini dan saya lihat masing-masing memiliki tantangan. Misalnya kalau Anda ingin penelitian kuantitatif, maka siap-siap Anda bagikan instrumen penelitian ke puluhan hingga ribuan responden. Bisa jadi Anda harus menelponnya satu-satu.
Kalau kualitatif, mungkin hanya beberapa orang saja yang akan Anda wawancarai. Tapi meskipun kualitatif sedikit respondennya, bisa jadi usaha dan waktu untuk menyelesaikannya lebih besar. Sebab Anda butuh informasi secara mendalam. Bahkan kadang peneliti kualitatif tinggal berminggu-minggu hingga berbulan-bulan bersama dengan subjek penelitiannya. Bahkan kadang dia tidak diketahui sebagai peneliti. Bayangkan berapa lembar teks data yang harus Anda analisis jika penelitiannya beberapa bulan. Pasti sangat banyak. Jadi bagaimana kalau begitu? Saran saya, sesuaikan dengan jenis penelitian yang sesuai dengan Anda dan yang mana yang Anda sukai. Dan yang mana Anda bisa selesaikan tepat waktu. Persoalan sulit dan gampang bukan alasan utama Anda memilih jenis penelitian. Sebab jenis penelitian apapun yang Anda ingin pilih bisa Anda pelajari. Meskipun menurut Anda penelitian kualitatif sulit, Anda bisa mempelajarinya. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau Anda merasa statistik sulit, Anda pun bisa mempelajarinya. Bisa juga Anda menggabungkan jenis kuantitatif dan kualitatif. Misalnya Anda mulai dari riset kualitatif di mana hasil dari riset tersebut diperoleh sebuah hipotesis. Selanjutnya Anda lakukan kuantitatif untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Atau sebaliknya, Anda melakukan penelitian kuantitatif lalu Anda lengkapi dengan kualitatif untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Simak video saya yang lain tentang jenis penelitian tersebut secara detail. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.